Halo semuanya, balik lagi nih di update berita forex hari ini. Kita bakal bahas gimana data ekonomi bisa ngaruh ke trading kalian, khususnya dari Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Penasaran gimana data hari ini bisa bikin pasar mata uang bergerak? Dari data hipotek di Inggris, pidato penting dari Bank Sentral Kanada, sampai data ekonomi kunci dari AS, kita bahas semua prediksinya untuk GBP, CAD, dan USD. Eits, tapi ingat ya, ini bukan saran finansial. Penting banget buat riset sendiri sebelum memutuskan untuk trading. Pertama, kita lihat data persetujuan hipotek dari Inggris. Angka ini ngasih kita gambaran seberapa sehat pasar perumahan di sana. Dan ini penting banget buat ekonomi secara keseluruhan. Kalau angkanya lebih tinggi dari prediksi, bisa jadi sinyal positif buat pound Inggris. Kenapa? Karena artinya orang-orang yakin sama ekonomi dan berani ngambil hipotek. Sebaliknya, kalau angkanya lebih rendah, bisa jadi sinyal negatif karena nunjukin orang-orang khawatir sama ekonomi dan gak mau ambil risiko finansial besar. Jadi pantau terus data ini ya. Selanjutnya, kita ke Kanada. Hari ini, Gubernur Bank Sentral Kanada, Tiff Macklem, bakal kasih pidato penting. Investor pasti merhatiin banget, nyari petunjuk tentang arah suku bunga ke depannya. Kalau Macklem terkesan optimis sama ekonomi dan ngasih sinyal kenaikan suku bunga, artinya dia hawkish, dolar Kanada bisa menguat. Soalnya suku bunga yang lebih tinggi biasanya menarik investor asing, dan permintaan dolar Kanada pun meningkat. Tapi kalau Macklem terkesan khawatir dan ngasih sinyal suku bunga bakal ditahan atau diturunkan, artinya dia dovish, dolar Kanada bisa melemah. Sekarang kita ke Amerika Serikat. Kita lihat data neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Kalau defisit perdagangannya lebih besar dari yang diprediksi, dolar AS bisa melemah. Defisit yang besar artinya AS beli lebih banyak barang dan jasa dari negara lain daripada yang mereka jual. Dan ini bisa nurunin nilai mata uang. Masih di AS, kita juga lihat data stok barang retail dan grosir. Angka ini nunjukin seberapa banyak stok yang dipegang sama bisnis dan bisa ngasih gambaran tentang permintaan konsumen di masa depan. Kalau stoknya naik lebih tinggi dari prediksi, bisa jadi sinyal penjualan lagi lesu dan bisnis punya terlalu banyak barang. Ini bisa jadi sinyal negatif buat dolar AS karena nunjukin ekonomi yang melemah. Tapi, kalau stoknya naiknya dikit atau malah turun, bisa jadi sinyal penjualan masih kuat dan bisnis optimis sama ekonomi. Data penting lain dari AS adalah indeks harga rumah S&P Case-Shiller dan indeks sentimen konsumen. Indeks harga rumah ngasih gambaran tentang kondisi pasar perumahan yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau harga rumah terus naik, itu sinyal positif buat ekonomi AS dan bisa menguatkan dolar AS. Tapi, kalau harganya mulai turun, bisa jadi tanda-tanda masalah di depan mata. Indeks sentimen konsumen ngukur gimana perasaan konsumen tentang ekonomi. Kalau mereka merasa yakin, mereka cenderung belanja lebih banyak, dan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kita lihat survei lowongan kerja dan perputaran tenaga kerja JOLTS dari AS. Angka ini ngasih gambaran tentang jumlah lowongan kerja di AS yang penting buat mengukur kekuatan pasar tenaga kerja. Kalau jumlah lowongan kerjanya lebih tinggi dari prediksi, bisa jadi sinyal positif buat dolar AS. Ini karena nunjukin bisnis lagi aktif rekrut orang, yang artinya mereka yakin sama ekonomi. Sebaliknya, kalau jumlahnya lebih rendah, bisa jadi sinyal negatif, karena nunjukin bisnis nggak lagi banyak buka lowongan, yang bisa jadi tanda ekonomi lagi melambat. Nah, itu dia teman-teman, beberapa data ekonomi penting yang bisa ngegoyang pasar forex hari ini. Dengan semua event ini, hari ini bisa jadi hari yang penuh gejolak buat GBP, CAD, dan USD. Pantau terus data-data ini biar kalian tetap update di pasar forex. Sekali lagi, ini bukan saran finansial ya. Trading forex itu ada risikonya, dan kalian bisa kehilangan uang. Jadi pastikan kalian udah riset sendiri sebelum memutuskan untuk trading. Sampai jumpa di video selanjutnya.